Halo Aulina, apa kabar di hari kelima puasa hari ini? Halo Nata Arman dan juga halo pemirsa, gimana tetap semangat kan Nata ya? Meskipun kita baru aja tadi sahur, sekarang tetap semangat dong pagi-pagi. Iya, dan ditambah lagi di hari kelima puasa, ini di hari Senin kemarin sampai dengan kemarin masih banyak banget kawasan Jabodetabek yang tergenang banjir akibat curah hujan cukup tinggi pada tanggal 3. Iya, sebetulnya ada beberapa daerah yang udah nggak banjir. Nah, cuma di Bekasi ini masih nih. Bahkan ada 600 pengungsi. Nah, terus juga nih ada hal yang unik juga ketika memang kita lagi liputan banjir. Pasti aja ada namanya kejadian-kejadian kocak. Kayak misalnya teman kita nih waktu itu ada namanya rekan Esra Ambarita. Liputan di, kalau nggak salah di mana tuh? Saya lupa lokasi spesifiknya. Ketika lagi live report ada tikus. Ada tikus sama kecoa ya? Iya, lagi berjemur gitu. Itu kan jadi kalau lu liputan banjir itu ya Nat. Kamu kebayang nggak kalau lagi live report tiba-tiba ada tikus lewat di kaki kamu? Apa yang kamu lakuin? Saya mau teriak juga nggak bisa karena nggak mungkin ya Nata. Tetap profesional untuk memberikan informasi kepada pemirsa di rumah ya. Betul sekali. Nata, kalau untuk di Bogor sendiri gimana? Di rumah kamu aman? Kalau di rumah saya alhamdulillah aman. Kalau di rumah kamu sendiri di Bandung gimana? Kalau di Bandung aman, cuma ada beberapa wilayah di Bandung juga yang kebanjiran nih Nata. Terutama rumah teman kita di Balenda. Oke, dan kita akan menginformasikan lebih lanjut hanya di program Sindo Today. Program akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Nata Arman dan saya Aulina Iyasya. Dan sebelum kita mulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Banjir surut, warga mulai kembali dari pengungsian untuk menata. Usai PHK massal, ribuan mantan pekerja PRS Ritex mengurus pencairan THR dan BPJS Ketenaga Kerjaan. Donald Trump berpidato di depan Kongres, sebut momentum Amerika Serikat telah kembali. Pemirsa Sindo Today, kita awal dengan informasi terkait dengan banjir di kawasan Pondok Gede, Permai, Bekasi, Jawa Barat sudah mulai surut. Meski begitu, warga tetap memilih tinggal di pengungsian kantor BNPB. Banjir yang mencapai hingga 6 meter di kawasan Pondok Gede, Permai, Bekasi, Jawa Barat sudah mulai surut. Badan jalan masih dipenuhi material lumpur. Warga yang melintas menggunakan sepeda motor untuk menengok rumah mereka harus ekstra berhati-hati. Pasalnya lumpur yang masih basah membuat badan jalanan licin. Akibatnya seorang pengendara motor pun terjatuh. Kawasan Pondok Gede Permai merupakan lokasi terparah yang terdampak banjir 5 tahunan. Meski banjir sudah mulai surut, sebagian besar warga tetap bertahan di tempat pengungsian gudang logistik BNPB. Setidaknya ada 600 warga yang berada di pengungsian dengan pasokan bantuan seperti makanan, kasur, peralatan mandi, hingga pakaian dan kebutuhan pribadi. Pemirsa, pasca terendam banjir, sejumlah fasilitas di RSUD Casbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami kerusakan. Sejumlah kerusakan atau kendala fasilitas terjadi pada lift pasien yang mati, panel listrik, serta genset mati yang berimbas padamnya aliran listrik di 2 gedung A, F rumah sakit. Peralatan medis yang turut merendam juga membuat terhambatnya pelayanan rumah sakit pada masyarakat. Tidak hanya itu, basement gedung A RSUD Kota Bekasi juga terendam banjir setinggi 2 meter. Ya, sementara itu pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko pengungsian korban banjir di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Wapres pun berdialog dengan warga korban banjir. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko pengungsi korban banjir di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Wapres Gibran tiba di lokasi pengungsian sekitar pukul 10.10 WIB dan langsung mengunjungi korban banjir.
Gibran mendatangi para pengungsi satu persatu untuk berdialog dengan para korban dan menanyakan kondisi korban. Gibran juga melanjutkan kunjungannya dengan meninjau lokasi banjir. Warga yang sedang membersihkan sisa-sisa banjir meminta bantuan alat kebersihan. Pemirsa, untuk mengetahui info terkini banjir Pondok Gede Permai, sudah ada rekan kami Syahreza Zanski di posko pengungsian. Ya baik, Syahreza, bagaimana kondisi para pengungsi korban banjir yang berada di gudang logistik BNPB? Baik, Nata, Audrey, dan juga pemirsa, hari ini masih banyak pengungsi yang memilih untuk mengungsi di kawasan kantor BNPB ataupun di gudang logistik BNPB Jati Asih, Kota Bekasi. Dan hari ini seperti inilah situasinya, Nata, Audrey, dan juga pemirsa, mereka tampak sibuk untuk bisa membersihkan dan mengoleksi beberapa pakaian yang akan digunakan untuk proses pasca evakuasi pada hari ini. Mereka juga tampak bersantai ria juga pada pagi kali ini. Nata, Aulina, dan juga pemirsa, memang ada beberapa warga yang sudah mulai kembali ke rumah PGP. Dan saya akan mengajak Anda untuk berinteraksi secara langsung dengan salah satu pengungsi pada hari ini. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Gak apa-apa. Bagaimana kondisinya hari ini, sehat? Sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Oke, Ibu. Ibu sudah pulang ke rumah? Sudah? Belum pernah pulang. Yang lain warga sudah mulai bebersih ya di rumahnya. Kenapa Ibu masih ada di sini? Karena rumah saya kan tenggelam tuh. Terus mau pulang juga peralatannya belum ada. Alat-alat bersihnya seperti serokan gitu. Sapu apalah gitu, nggak ada. Jadi buat apa saya pulang, nggak ada. Lampu dan air pun nggak ada. Gitu. Jadi bertahan di sini. Ya, punten Ibu, namanya siapa Ibu? Evelinda. Evelinda. Iya. Oke, Bu. Sejauh ini gimana pos logistik seperti makanan, minuman, dan pakaian terpenuhi di sini? Terpenuhi banget kalau makanan. Lebih dari cukup. Iya. Dan Ibu ada rencana kapan ke rumah beberes dan lain Siang sebagainya? ini. Tapi begitu juga masih menunggu peralatan ini. Peralatan perlengkapan bersih-bersihnya gitu. Intinya masih menunggu peralatan bersih, habis itu baru dibersihkan rumah. Iya. Ibu, boleh dideskripsikan rumah Ibu berapa lantai dan seberapa rusak, Bu, kalau sudah dicek? Karena nggak lihat ya, tapi anak saya udah foto-foto kemarin. Semua barang-barang udah bergelimpangan lah gitu. Ya, rusak lah gitu. Nggak ada yang bisa dipakai lagi gitu. Cita yang mendalam kami sampaikan, Ibu, semoga bisa segera bersih rumahnya dan juga bisa dihuni kembali, Ibu. Oke, terima kasih, Bu. Nata, Aulina, dan juga persis seperti diketahui, memang sebagian ada yang sudah pulang untuk bisa membersihkan rumah mereka dari lumpur pada yang mereka timpa tentunya pada di rumah mereka masing-masing. Namun bisa dipastikan hari ini masih beberapa sebagian pengungsi yang memilih untuk stay ataupun memilih untuk tetap ada di kawasan kali ini. Sementara itu, Nata, Aulina, kembali ke Anda. Ya, baik Syahreza. Mungkin untuk saat ini kira-kira ada berapa lagi pengungsi yang masih kekurangan seperti bahan pokok pangan atau bantuan-bantuan? Ya, baik, Nata dan juga pemirsa, diketahui memang ada hampir 300 warga yang terdampak khususnya di PGP yang mengungsi di kantor BNPB pada kali ini. Dan memang kami melihat ini tidak melebihi 100 orang yang ada di pengungsi kali ini. Artinya memang sudah mulai banyak warga yang beraktivitas untuk melakukan pembersihan. Seperti yang tadi kami lihat, Nata dan juga pemirsa, mereka sudah mulai bergerak pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat untuk kembali ke rumah masing-masing, melakukan pembersihan di berbagai ruangan di rumah mereka yang diterpa oleh pasca banjir, yaitu banyaknya lumpur tentunya. Namun bisa dipastikan ada beberapa pengungsi yang sudah mulai pulang dan ada juga yang tampak nyaman tentunya pada mengungsi di tempat kali ini karena memang untuk fasilitas terpenuhi dengan seksama tentunya, seperti untuk dari sektor makanan dan juga cek kesehatan juga ada di sini, Nata dan juga bisa seperti diketahui memang ada 300 porsi yang disediakan untuk para pengungsi pada kali ini. Namun bisa dipastikan pengungsi masih ada, sebagian sudah ada yang pulang untuk melakukan pembersihan rumah mereka dari banyaknya lumpur. Sementara itu, Nata, Aulina, kembali ke Anda. Baik Syahreza, mengingat saat ini cuaca masih intensitas hujan cukup tinggi, apakah ada antisipasi dari pemerintah atau dari BNPB terkait dengan untuk menanggulangi hal serupa agar tidak adanya banjir susulan atau seperti apa di sana?
Ya, baik Nata dan Aulina dan juga pemirsa, seperti diketahui memang pasca banjir ada diskusi mengenai relokasi di pasar Bintara begitu. Hal ini mengutip dari beberapa perkataan dari Marwar Sirait, Menteri PKP, bahwasanya para warga yang sempat dilanda banjir ini akan direlokasi di pasar Bintara dalam waktu 1 sampai 2 hari ke depan. Ini akan ditentukan apakah sudah bisa dilakukan kebijakan tersebut berdasarkan koordinasi dari Wali Kota Bekasi tentunya. Namun bisa dipastikan sudah ada wacana mengenai relokasi pasca banjir, mengingat ini langganan banjir Nata dan juga pemirsa, bahwasanya sempat ada proses relokasi untuk daripada warga dipindahkan di Flores Timur pada 2 hingga 3 bulan yang lalu, sehingga kebijakan relokasi yang diwacanakan beberapa belakangan kali ini akan digaungkan tentunya dan akan dilakukan sebagaimana diskusi dari warga dan juga Wali Kota Bekasi. Namun bisa dipastikan nantinya akan ada relokasi, namun masih menunggu soal diskusinya. Sementara itu Nata. Baik, terima kasih Syahreza Janski melaporkan langsung dari kawasan Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Sementara itu pemirsa, banjir Jakarta memakan korban jiwa. Seorang balita korban banjir di Tebet, Jakarta Selatan meninggal dunia akibat perahu karet yang ditumpanginya saat evakuasi terbalik. Duka menyelimuti keluarga Ataris Al-Saki. Balita 3 tahun ini hanyut akibat perahu karet yang terbalik saat ia dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Gubernur Jakarta Pramono Anung melayat ke rumah duka saat kejadian. 2 anggota tim SAR yang ikut evakuasi juga sempat hanyut, namun bisa menyelamatkan diri. Sementara korban hilang dan ditemukan tewas tak jauh dari lokasi hanyut. Sebanyak 924 rumah dan 1.051 orang terdampak banjir akibat luapan sungai Cibeet di Desa Mekar Mulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Banjir dengan ketinggian air 1 meter lebih merupakan kiriman air dari Bogor melalui sungai Cibeet tersebut, mengakibatkan warga dievakuasi dengan menggunakan perahu karet oleh tim SAR dari BPBD Karawang. Tim SAR BPBD Kabupaten Karawang, Jawa Barat terus berjibaku mengevakuasi warga setempat yang lebih aman dan pengungsian. Data sementara banjir di Desa Mekarjaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat ini merendam 9 RT. Sebanyak 924 rumah dan 1.051 warga terdampak banjir sungai luapan Cibeet. Pemirsa, BNPB melakukan modifikasi cuaca dengan menebar garam sebanyak 6 ton di langit Jawa Barat. Hasilnya sepanjang Rabu kemarin, wilayah Jabodetabek tidak hujan. BNPB bersama dengan kementerian dan lembaga terkait menerbangkan pesawat Cessna Caravan dengan membawa 4 ton natrium klorida atau NaCl serta 2 ton kalsium oksida CaO. Modifikasi cuaca dilakukan di 6 sorti. Sorti 1 dilakukan di wilayah perairan utara Jawa Barat, sorti 2 di wilayah utara Bekasi, sorti 3 di wilayah Bekasi, sorti 4 di wilayah Bekasi dan juga Karawang. Sementara sorti 5 di wilayah pesisir Karawang sampai Pamanukan dan sorti 6 di wilayah Jatiluhur serta area Bandung. Semayan garam ini dilakukan untuk percepatan penanganan darurat banjir di Jabodetabek yang dilakukan sejak Selasa. Rencananya operasi modifikasi cuaca akan dilakukan hingga 8 Maret untuk mengurangi curah hujan dan meminimalkan resiko banjir. Berdasarkan analisis perkiraan cuaca, potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Jabodetabek akan terjadi hingga 11 Maret mendatang.
Pemerintah pusat dan daerah terus bekerja keras menangani dampak banjir yang melanda kawasan Jabodetabek di awal Maret 2025 ini. Ya, sejumlah langkah strategis telah disusun untuk memastikan keselamatan warga serta percepatan pemulihan pasca bencana. Dalam rapat koordinasi penanganan tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi kebutuhan utama masing-masing daerah terdampak, mulai dari upaya penyelamatan dan evakuasi warga, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan layanan kesehatan hingga pemulihan infrastruktur dan rehabilitasi kawasan yang terdampak bencana. Dalam upaya penanganan darurat di lapangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan mengkoordinasi seluruh pihak terkait, termasuk TNI Polri, relawan organisasi kemanusiaan, lembaga usaha, dan sumber daya lainnya. Sementara itu, Kemenko PMK akan mendukung koordinasi mobilisasi sumber daya lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat segera tersalurkan. Yang paling utama adalah penyelamatan masyarakat yang terdampak. Mengevakuasi masyarakat yang terdampak, menyiapkan pengungsian, itu yang paling mendesak harus dilakukan saat ini. Tentu saja memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak, terutama makanan dan kebutuhan dasar lainnya. Apalagi saat ini sedang bulan Ramadan, kita harus memberikan perhatian yang jauh lebih ekstra lagi. Juga pelayanan kesehatan, baik warga yang berada di pengungsian maupun di rumah penduduk. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah akan melanjutkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan di wilayah terdampak. Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, daerah rawan banjir dan wilayah rentan longsor agar meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah mempercepat libur sekolah guna mengantisipasi lonjakan arus mudik lebaran. Sindo Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kita ke Kebonpala. Hingga kemarin masih digenangi banjir, dan bagaimana dengan hari ini? Untuk mengetahui informasi terkini banjir di Kebonpala, Jakarta, sudah ada rekan kami Irfan Hardiansyah di sana. Baik, Irfan, apakah banjir masih menggenangi rumah warga? Silakan. Ya, baik, terima kasih Nata, Aulina, dan juga pemirsa, bahwa untuk situasi terkini di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Kebonpala, Kampung Melayu Jatinegara, sudah mulai surut, di mana jika kita melihat beberapa hari ke belakang, kawasan ini memang salah satu yang terdampak akibat luapan sungai Ciliwung ataupun Kali Ciliwung yang berada di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dan jika melihat dari tempat kami melaporkan saat ini, kami ataupun saya ini tinggi badan sekitar 186 cm, dan kami melihat ini ada bekas ketinggian air yang memang diperkirakan lebih dari 2 meter, Nata dan juga Aulina. Dan untuk situasi terkini memang warga pun ini sudah mulai beraktivitas seperti biasa, karena memang kemarin warga yang memang terdampak di kawasan ini sempat membersihkan sisa-sisa sampah, lumpur, dan lain sebagainya. Dan tentunya pada hari kemarin juga yang memang terdampak di kawasan ini, beberapa warga yang memang dievakuasi dan mengungsi di posko-posko pengungsian. 2 di antaranya ini ada di SD 01 dan 02 Kampung Melayu, serta di SMPN 26 Jakarta. Pada Rabu malam ini sudah mulai kembali ke rumah untuk memang menempati rumah mereka, dan pada malam hari mereka membersihkan keadaan rumah yang memang banyak lumpur, air, dan lain sebagainya. Tentunya untuk pagi hari ini situasi memang sudah mulai surut, tidak ada lagi genangan yang berbeda daripada beberapa hari ke belakang. Nata. Ya, baik, terima kasih Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari Kebonpala, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.
Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Motif asmara jadi pemicu pria Parubaya mengintimidasi dua perempuan di Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku emosi karena tidak ditanggapi korban saat ingin menyelesaikan permasalahan asmaranya. Dipicu emosi karena permasalahan asmara atau hubungan tanpa status, HS, pengusaha asal Bandung, harus mendekam di balik jeruji besi usai mengancam dan mengintimidasi wanita muda di sebuah mobil menggunakan senjata api di kawasan Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat, Jawa Barat hingga viral. Usai mendapat laporan, polisi langsung meringkus pelaku beserta senjata api yang digunakan. Kejadian bermula saat pelaku yang mengetahui korban menumpangi kendaraan pemberian pelaku langsung memberhentikan mobil. Ia pun minta menyelesaikan permasalahan asmara mereka. Pelaku yang tak ditanggapi tersulut emosi hingga menodongkan senjata api. Pelaku ini mempunyai hubungan dengan salah satu orang yang berada di dalam mobil tersebut. Pelaku tidak terima terhadap korban karena korban tidak mau lagi menjalin hubungan di mana korban dan pelaku memiliki hubungan tanpa status. Akibat perbuatan intimidasi disertai penggunaan senjata api, kini pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. 4 orang debt collector babak belur dihajar massa saat merampas kendaraan milik seorang wanita di Tangerang, Selatan, Banten. Polisi yang datang ke lokasi pun langsung mengamankan sejumlah orang guna meredam pertikaian. Keributan antara debt collector atau penagih hutang dengan warga terjadi saat merampas sepeda motor warga di Jalan Lengkong Wetan, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Akibatnya 4 penagih hutang babak belur dihajar massa yang geram melihat aksinya tersebut. Tak terima rekannya babak belur, sejumlah pria mendatangi lokasi dan mencari para pelaku pemukulan. Polisi yang datang ke lokasi pun berusaha melerai pertikaian. Peristiwa bermula saat seorang wanita meminta tolong kepada warga sekitar karena motornya ditarik paksa debt collector dan seketika keributan pun tak terhindarkan. Jadi ada perempuan motor, dia masuk, tiba-tiba nangis, dikejar sama orang Ambon. Dikejar sama orang Ambon minta tolong ke saya. Bang, minta tolong, ini saya dikejar, nggak tahu ngapain. Pas lihat orang Ambon, tahu kan saya. Terus? Diangkut, saya tenangin, udah tenangin. Ada, terus diomong secara baik-baik, tapi orang Ambonnya tuh enggak. Untuk meredam pertikaian, polisi mengamankan sejumlah orang dan barang bukti bambu yang digunakan saat pengeroyokan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, beralih ke informasi lain, pemirsa, Komisi 9 DPR RI akan membentuk posko penyelesaian hak mantan pekerja Sritex yang terkena PHK agar proses pemberian hak para pekerja bisa berjalan baik. Posko tersebut juga berguna untuk mantan pekerja Sritex yang mengalami kendala dalam mendapatkan hak-haknya. Komisi 9 DPR RI akan membentuk posko penyelesaian hak mantan pekerja Sritex yang terkena PHK. Posko tersebut dibuat agar proses pemberian hak para pekerja bisa berjalan baik. Menurut Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris, nantinya posko tersebut juga berguna untuk mantan pekerja Sritex yang mengalami kendala dalam mendapatkan hak-haknya dan tidak menutup kemungkinan posko tersebut juga untuk korban PHK lainnya di luar Sritex. Pasalnya badai PHK diyakini tidak akan berhenti di Sritex saja, sehingga keberadaan posko ini nantinya bisa menjadi benchmarking ketika perusahaan lain mengalami hal serupa. Kita buat posko penyelesaian sehingga hak-hak pekerja yang ada di Sritex ini bisa segera diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena prediksi saya, badai PHK ini sepertinya tidak berhenti di Sritex saja. Sehingga kita berharap penyelesaian yang nanti diselesaikan atau dibuat oleh posko ini atau apapun bentuknya bisa menjadi benchmarking ketika perusahaan-perusahaan lain menghadapi permasalahan yang serupa.
Komisi 9 juga berencana akan memanggil pihak-pihak terkait termasuk BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, manajemen perusahaan dan kurator untuk menyelesaikan hak-hak para mantan pekerja Sritex. Pengumpulan berkas pencairan jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan untuk mantan karyawan Sritex dibuka per 5 Maret 2025. Ribuan mantan pekerja perusahaan tersebut terpantau mendatangi pabrik Sritex yang berlokasi di Jalan Samanhudi nomor 88 Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada pagi hari. Pengumpulan berkas pencairan jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan untuk mantan karyawan Sritex dibuka per 5 Maret 2025. Ribuan mantan pekerja perusahaan tersebut terpantau mendatangi pabrik Sritex yang berlokasi di Jalan Samanhudi nomor 88, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah itu sejak pagi hari. Penyerahan berkas persyaratan seperti fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaan, kartu identitas karyawan, kartu keluarga dan buku tabungan dilakukan sesuai divisi X pekerja. Pengumpulan berkas tersebut dipusatkan di gedung serbaguna yang ada di dalam kawasan pabrik. Bu, ini tadi ngurus apa aja, Bu? Ini mau ngurus BPJS. BPJS. Itu untuk pencairannya kapan? Udah diberitahu belum, Bu? Akhir Maret. Akhir Maret. Nah, ini untuk mengumpulkan data untuk pencairan BPJS tenaga kerja. Syaratnya apa aja tadi? Syaratnya itu NPK, terus kartu BPJS, fotokopi, sama buku tabungan, terus KTP, sama KK. Seperti diketahui, PT Sritex diputus pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang 21 Oktober lalu. Putusan ini usai PT Indobarat Rayon sebagai kreditor mengajukan permohonan pembatalan perdamaian. Tuntutan ini diajukan menyusul Sritex Group dinilai gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang. Putusan pilot juga dikuatkan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung 18 Desember lalu hingga berdampak pada PHK massal dan tutupnya pabrik. Menteri Ketenagakerjaan Yassi Yerli memastikan pekerja PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex yang terkena pemutusan hubungan kerja akan menerima tunjangan hari raya atau THR tahun ini. Kepastian THR ini didapatkan usai tim kurator berkomitmen untuk membayarkan THR dan pesangon. Dalam rapat koordinasi penanganan penyelesaian masalah pilot dan PHK massal PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex, Menteri Ketenagakerjaan Yassi Yerli memastikan bahwa para pekerja PT Sri Rezeki Isman Tbk yang terkena PHK akan menerima tunjangan hari raya atau THR tahun ini. Di mana kepastian THR ini berdasarkan keterangan dari tim kurator Sritex yang telah berkomitmen untuk membayarkan THR dan pesangon. Untuk mempermudah administrasi bagi pekerja Sritex, Kementerian Ketenagakerjaan dengan Dinas Ketenagakerjaan Daerah membuka posko khusus yang akan fokus melayani pemenuhan hak-hak pekerja. Dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Menko beberapa hari yang lalu, kurator berkomitmen untuk membayarkan THR dan pesangon. Tapi sekali lagi kalau kami kita akan mengawal yang sudah ada di depan mata kita adalah pihaknya dari itu. Di sisi lain, saat ini pemerintah fokus agar pekerja Sritex mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dan jaminan hari tua atau JHT. Ketentuan pencairan telah tertuang dalam peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Pengamat ekonomi dari Core Indonesia Yusuf Randy menilai PHK yang dilakukan kepada puluhan ribu buruh Sritex pasca putusan PHK yang dilakukan kurator tidak terlepas dari sejumlah faktor. Mulai dari internal perusahaan khususnya meningkatnya hutang hingga faktor eksternal di mana kinerja produk tekstil nasional ambruk akibat impor TPT ilegal.
Yusuf meminta pemerintah bertindak cepat untuk mencari investor baru untuk menampung para buruh yang terkena PHK agar bisa bekerja kembali. Meskipun demikian, Yusuf Randy mengaku hal ini bukan merupakan hal mudah. Lantaran kondisi industri tekstil saat ini masih melemah dan daya saing industri tanah air yang kalah dengan negara lain, khususnya barang impor. Seperti yang sudah disinggung di awal, pasar tekstil Indonesia saat ini memang dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk di dalamnya misalnya persaingan dengan barang impor yang relatif lebih murah dan juga penurunan permintaan global yang juga akhirnya ikut mempengaruhi kinerja dari industri tekstil secara umum dan akhirnya berdampak terhadap Stritex secara khusus. Presiden Prabowo Subianto dalam taklimat di bulan Ramadan menegaskan bahwa pemerintah fokus pada program prioritas peningkatan akses pendidikan, penguatan ekonomi desa, serta komitmen dalam pemberantasan korupsi. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan taklimat untuk jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam taklimatnya, Presiden fokus membahas program prioritas pemerintah, termasuk peningkatan akses pendidikan, penguatan ekonomi desa, serta komitmen dalam pemberantasan korupsi. Presiden Prabowo juga mendorong agar pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah agar mengutamakan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan miskin ekstrim dapat segera terlaksana. Di sisi lain, rapat terbatas juga menjadi momentum penguatan kerjasama jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih, di mana Presiden meminta agar jajaran menteri untuk fokus pada pencapaian dan memastikan bahwa program prioritas berjalan sesuai rencana. Pemirsa, pemerintah secara resmi mengumumkan Flexible Working Arrangement atau FWA bagi ASN mulai tanggal 24 hingga 27 Maret 2025 jelang libur Lebaran. Pemerintah juga mempercepat libur sekolah pada 21 Maret 2025 guna mengantisipasi lonjakan arus mudik saat Lebaran. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno melakukan rapat dengan menteri terkait untuk membahas surat edaran bersama pelaksanaan libur Lebaran 2025. Pemerintah menetapkan Flexible Working Arrangement atau bekerja secara fleksibel bagi ASN dimulai pada tanggal 24 hingga 27 Maret 2025 jelang libur Lebaran. Sementara libur sekolah Ramadan semula pada 24 Maret dipercepat pada 21 Maret hingga 8 April 2025 untuk mengantisipasi kepadatan mobilitas masyarakat selama libur Lebaran Idul Fitri. Jadi tanggal 21 Maret itu sudah mulai libur sekolah dan madrasah dan nanti masuk tanggal 9. Hal ini dengan rentang waktu yang lebih lebar kita harapkan untuk mengurangi risiko penumpukan jalur mudik maupun arus balik ya, arus mudik maupun arus balik bisa relatif bisa tidak menumpuk di waktu-waktu tertentu. Sementara itu, demi melancarkan lalu lintas selama perjalanan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar kepala daerah untuk memperbaiki jalan lintas provinsi hingga kabupaten. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengatur transportasi mudik Lebaran dan ketersediaan pangan saat libur Lebaran 2025. Dari Jakarta, Rian Rahman, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah mempersiapkan kelancaran arus mudik dan balik Idul Fitri 2025 yang aman dan juga lancar. Mudik gratis digelar untuk mengurangi angka kecelakaan saat arus mudik dan arus balik. Persiapan pemerintah yang diwakili Jasa Raharja, Jasa Marga, dan Hutama Karya mencakup survei jalur mudik, peningkatan pelayanan dengan integrasi sistem rumah sakit dan kepolisian, serta pembukaan posko di beberapa titik rawan. Selain itu, program mudik gratis Jasa Raharja juga kembali digelar dengan target lebih dari 20.000 pemudik. Tersedia 1.360 bus, 90 kereta api, dan 26 kapal laut dengan tujuan 12 kota utama. Pendaftaran dibuka dengan sistem terintegrasi menggunakan NIK atau nomor handphone lewat website masing-masing perusahaan BUMN.
Yang pertama, jumlahnya pasti akan lebih banyak ya, karena kapasitas yang dulunya sekitar 80.000 sekarang hampir 100.000 dan tujuannya juga lebih dari 200 tujuan, jadi ini cukup signifikan sekali. Kemudian ada cara registrasi yang secara bersama-sama. Ini adalah kolaborasi di seluruh Kementerian BUMN, meregistrasi sehingga tidak ada pendaftaran yang ganda, dan ini adalah sebagai upaya untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan untuk mudik gratis ini. Jadi nggak ada yang terhalangi oleh double di sana-sini. Demi miliki pakaian baru, sekeluarga nekat mencuri pakaian di toko busana di Medan, Sumatera Utara. Informasi usai jeda tetaplah di Sindo Today. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, tim SAR menggelar operasi pencarian korban banjir di aliran Kali Cikeas di kawasan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya korban sempat bertahan di tali, namun akhirnya terseret arus. Ada orang nyangkut tuh di, apa sih namanya? Tuh, kelihatan kagak? Ya, inilah rekaman video amatir yang merekam detik-detik korban banjir yang jatuh ke aliran Kali Cikeas yang berarus deras. Di jembatan kayak begini. Korban sebelumnya ingin membersihkan sampah bambu yang tersangkut di Bendungan Koja, Jati Asih, namun terjatuh. Korban sempat ditolong warga dengan bambu panjang, namun akhirnya terseret arus. Saat ini tim SAR menggelar pencarian korban di sekitar wilayah Jati Asih, Bekasi. Lagi juga ada orang nyangkut tuh di, apa sih namanya? Tuh, kelihatan kagak? Tuh tangannya tuh orangnya tuh. Lagi juga itu Pemirsa, banjir di Bekasi juga menelan korban. Di Jati Asih seorang warga dilaporkan hilang dan saat ini tim SAR akan menggelar upaya pencarian. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Pak Putu Suartika selaku dan tim Basarnas Bekasi. Baik, selamat pagi Pak Putu. Pagi. Baik Pak, terkait dengan untuk persiapan pencarian saat ini seperti apa? Apa saja yang sudah disiapkan dari pihak Basarnas itu sendiri? Mohon maaf, suaranya kurang jelas ya. Baik, Pak Putu, terkait dengan persiapan dari Basarnas untuk melakukan pencarian seperti apa pada pagi hari ini? Untuk persiapan Basarnas dan tim SAR gabungan untuk pagi ini rencana kita akan melakukan pencarian menggunakan 3 LCR dan dibagi 3 seru untuk pagi ini. Mungkin yang dikerahkan seperti perahu karet, berapa unit atau apa saja yang dibutuhkan? Pak Putu, apakah Anda mendengar suara saya? Bisa diulangi lagi, Mas? Baik, terkait dengan peralatan atau equipment yang digunakan seperti perahu karet, ada berapa yang dikerahkan dalam persiapan pencarian dari korban tersebut? Maaf Mas, suaranya kurang jelas. Baik Pak Putu, terkait dengan persiapan pencarian, ada berapa unit peralatan seperti perahu karet yang dikerahkan untuk melakukan pencarian dan apa saja berapa tim yang dikerahkan? Baik, untuk peralatan yang kita gunakan untuk pagi ini sementara masih menggunakan 3 LCR atau perahu karet bermesin dan kita bagi 3 seru. Baik, kemudian selanjutnya apa kesulitan yang akan dihadapi pada cuaca pada hari ini? Apakah memungkinkan untuk dilaksanakan hari ini? Untuk kesulitan sementara mungkin sampah-sampah yang bertumpuk itu mengakibatkan untuk susah akses kita pencariannya. Baik, untuk penyisiran sendiri, ini kira-kira akan dilakukan penyisiran sungai ini sejauh berapa kilometer atau berapa meter? Rencana pencarian untuk pagi ini kita akan melakukan sekitar 7 kilo dari lokasi sampai Bendungan Prisdo, Bekasi. Baik, untuk kronologi sebelumnya apakah Bapak sudah mendengar atau mengetahui awal dari kejadian sehingga hilangnya korban tersebut seperti apa?
Bisa diceritakan kembali, Pak? Untuk kronologis awal yang saya terima, korban sedang melakukan pembersihan sampah bambu di pinggiran kali, kemudian korban terjatuh. Demikian. Baik, untuk usia, sekitar usia berapa Pak? Kira-kira Pak korban? Bisa diulangi lagi? Untuk usia korban, kira-kira usia berapa Pak? Untuk korban usia 43 tahun. Oke, untuk jenis kelamin itu laki-laki atau perempuan? Mungkin bisa dijelaskan? Gimana? Bisa diulangi kembali? Baik, untuk jenis kelamin korban sendiri, ini seperti apa? Apakah laki-laki atau... Untuk jenis kelamin korban, laki-laki atas nama Abdo Syah bin Hatohid. Baik, terima kasih Pak Iputu Suartika selaku Dantim Basarnas Bekasi. Selamat bertugas kembali dan salam sehat Pak. Pemirsa, banjir yang melanda perumahan Pondok Gede Permai dan sekitarnya pagi tadi sudah surut. Dan saling serang dua kelompok pemuda menggunakan batu hingga anak panah kembali terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Tawuran di bulan Ramadan ini semakin meresahkan karena merusak mobil warga. Tawuran antar pemuda terjadi di Kelurahan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi tawuran ini diduga dipicu ketersinggungan antara kelompok pemuda di Jalan Balaparang dengan kelompok pemuda di Jalan Rapocini Raya. Dalam aksinya, dua kelompok ini saling serang dengan batu hingga anak panah. Akibat tawuran, satu unit mobil warga yang terparkir rusak di bagian kaca karena lemparan batu. Polisi pun menyisir lokasi dan menangkap sejumlah pemuda yang diduga merupakan pelaku tawuran. Sementara warga gotong royong melakukan penjagaan di pos ronda dan patroli di setiap gang guna mengantisipasi tawuran susulan. Ya itu akibat tawuran itu. Oh, kena lemparan batu gitu. Iya, kena lemparan batu. Ya ini kita. Berapa banyak orang yang dilibatkan ini untuk jaga-jaga antisipasi? Iya, kalau di sini kita juga tidak bisa tetapi alhamdulillah warga di sini cukup mengerti. Warga juga berharap polisi memperketat patroli agar aksi tawuran tidak terulang lagi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, terkait dengan sempat terjadi banjir di beberapa lokasi ini ternyata baru saja memakan korban jiwa seperti tadi di Bekasi dan dari dari pihak Makassar juga saat ini sedang melakukan pencarian untuk menyelamatkan ataupun mencari dari korban yang tidak diketahui seperti apa kondisi nanti. Dan kita ke informasi lainnya pemirsa, video rekaman perang sarung saat sahur viral di Ponorogo, Jawa Timur. Polisi pun menggelar razia dan hasilnya menjaring belasan remaja yang diduga para pelaku. Sejumlah remaja terekam kamera warga melakukan aksi perang sarung di pertigaan Jalan Suromenggolo, Ponorogo, Jawa Timur. Antisipasi hal serupa, polisi kemudian menggelar razia dan mengamankan belasan remaja beserta sepeda motornya. Petugas juga menemukan sarung yang sudah diikat di salah satu ujungnya dan disimpan dalam jok motor yang diduga akan digunakan untuk perang sarung. 12 anak yang terjaring razia merupakan pelajar setingkat SMP. Diduga mereka kerap melakukan aksi perang sarung di wilayah alun-alun, stadion dan pertigaan Jalan Suromenggolo. Para remaja ini kemudian didata dan diberi pembinaan sebelum diizinkan pulang. Namun mereka diwajibkan lapor ke kantor polisi seminggu 2 kali. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Ainus melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada hari ini dan kita sudah terhubung dengan Brigadir Putri Cikita Sabunge yang berada di kawasan di studio NTMC Polri. Baik, selamat pagi Brigadir Cikita, silakan dengan laporan Anda.
Terima kasih rekan Nata dan juga rekan Aulina di studio. Dan selamat pagi pemirsa, NTMC Polri kembali hadir memberikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas lewat pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Langsung saja kita akan menuju ke titik yang pertama, tepatnya di kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Lalu lintas pagi hari ini dari arah Semanggi akan menuju ke arah Grogol terpantau cukup ramai tersendat. Menjelang traffic light juga terlihat adanya antrian kendaraan yang cukup panjang, didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Begitupun untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan. Sementara untuk lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pejompongan ataupun ke arah Cawang juga terpantau terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan berkisar kurang lebih 20 sampai 30 km per jamnya, imbas dari terus meningkatnya jumlah volume kendaraan di jam berangkat perkantoran pagi hari ini. Dan untuk di tol dalam kota Cawang Grogol lalu lintas juga terpantau masih normal lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop. Selanjutnya kita beralih ke CCTV di kawasan Pospol Simpang Sadang, Jawa Barat. Lalu lintas dari arah Cikopo atau Cikampek yang akan menuju ke arah Purwakarta dan arah sebaliknya masih terpantau normal lancar, kecepatan kendaraan masih ditempuh dalam batas normal. Begitupun untuk lalu lintas dari arah Cikopo atau Cikampek yang akan menuju ke arah Subang ataupun ke arah Cirebon. Sementara untuk lalu lintas di tol Cipularang menuju ke arah Subang atau Cirebon juga masih terpantau mengalir lancar. Kami himbau untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta kelengkapan surat-surat kendaraan dan patuhilah aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita akan melihat situasi kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dan arah sebaliknya masih terpantau kondusif lancar untuk pagi hari ini. Kami himbau para pengendara yang akan melalui jalur ini agar lebih berhati-hati. Kondisi jalan yang bergelombang, harap para pengendara tetap waspada dan tetap pada jalurnya masing-masing. Dan terakhir kita akan melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pasar Lemabang, Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas terpantau cukup ramai, terjadi perlambatan kecepatan kendaraan, imbas dari terus meningkatnya jumlah volume kendaraan, dan hal ini terjadi dari arah Jalan RE Marta Dinata yang akan menuju ke Pasar Kuto atau Pelabuhan Bom Baru dan arah sebaliknya. Begitupun untuk lalu lintas di Jalan Bambang Utoyo yang akan menuju ke Jalan RE Marta Dinata. Dihimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan jalur yang mengarah ke Surabaya terdapat banyaknya aktivitas masyarakat karena adanya pasar. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 174 laka lantas dengan rincian 16 meninggal dunia, 31 luka berat dan 252 luka ringan. Dari 174 kasus tersebut, 55% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu dihimbau kepada seluruh pengendara agar selalu tertib berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Nata dan Aulina di studio. Baik, terima kasih Brigadir Putri Cikita Sabunge melaporkan langsung dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, demi memiliki pakaian baru, sekeluarga nekat mencuri pakaian di toko busana di Medan, Sumatera Utara. Pelaku memasukkan pakaian curiannya ke dalam rok lalu kabur dengan mobil. Aksi pencurian pakaian yang dilakukan satu keluarga di salah satu toko pakaian yang berada di Jalan Perjuangan, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Para pelaku berjumlah 4 orang turun dari sebuah minibus dan langsung berpura-pura memilih-milih pakaian yang dipajang di bawah serta digantung di atas. Pelaku berbagi tugas, 2 orang bertugas mengalihkan konsentrasi penjaga, sementara 2 orang lagi beraksi mencuri pakaian. Pelaku berkeliling toko, lalu dengan cepat memasukkan pakaian curian ke dalam roknya dan kabur menggunakan mobil. Penjaga toko yang tak menyangka jika pengunjung berpakaian rapi tersebut pencuri,
dan membawa kabur 8 potong pakaian senilai jutaan rupiah. Cabut bang, beli enggak apa enggak? Saya rasa pelakunya 5 orang ya bang, yang turun 4 orang itu beda sama supir. Karena abang-abang yang laki-laki itu dia turun dari pintu sebelah kiri. Kayaknya 5 orang sih aku rasa. Hampir 2 juta lah bang kalau modalnya ya. Kalau kita jual ya sampai 2 juta, 3 juta lah ya kan. Kini korban sudah membuat laporan ke Polrestabes Medan dan berharap polisi segera menangkap pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Riwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang mama ditangkap warga karena mencuri rumah saat ditinggal sholat tarawih di Pasuruan, Jawa Timur. NK tak berkutik usai terpergok membobol rumah seorang warga di desa Oro-Oro Ombowetan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Warga yang kesal mengikat kedua tangan pelaku dengan tali plastik. Saat itu NK yang juga tetangga korban mendatangi rumah korban saat warga salat tarawih di masjid. Pelaku kemudian memanjat pagar depan rumah dan masuk lewat jendela. Namun aksi pelaku dipergoki pemilik rumah yang salat tarawih di rumah lantaran kurang enak badan. Ya saya di sini ini kan anaknya langsung masuk. Pelakunya ini. Iya, masuk langsung ya Jepang. Saya tangkap itu katanya, "Bah, kula badhe jelasaken, Bang." Lho. Saya ngoten badhe jelasaken maksudnya jelas nopo kan ngoten lho. Berarti kon sing sampe dhuwitku sing dhisik kan ngoten lho. Oh, sebelumnya pernah berarti, Bang? Loh, ya sing dhisik sing duwe 23 iku sing pertama, sing liwat. Pelaku dituduh sering mencuri di rumah warga desa setempat dengan kerugian antara 9 juta hingga 50 juta rupiah. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti kaleng bekas roti sebagai tempat menyimpan uang serta tas gantung. Akibat perbuatannya pelaku terancam 6 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, diduga memerlukan bahan untuk kue, seorang wanita nekat mencuri 1 kaleng margarin seberat 2 kg di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku berhasil memasukkan barang curiannya dalam rok lalu kabur. Aksi seorang wanita bermasker mencuri 1 kaleng margarin impor seberat 2 kg di salah satu toko bahan kue di Jalan Albaido, Lubang Buaya, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku seorang diri berpura-pura membeli plastik dan saat penjaga toko mengambil plastik pesanan pelaku langsung buru-buru memasukkan 1 kaleng margarin lalu menyelipkan kaleng tersebut ke kedua pangkal pahanya. Usai membayar pesanannya, pelaku berhasil kabur tanpa kecurigaan pemilik toko. Akibat ulahnya, pemilik toko mengalami kerugian hampir 1 juta rupiah. Diduga pelaku membutuhkan bahan curiannya untuk membuat kue. Pas dia datang tuh emang gak ada yang mencurigakan tuh nggak ada gitu. Terus datang langsung beli plastik. Berarti yang diambil itu satu yang kemasan 2 kilo. Oh, itu dijual berapa biasanya? 700 lebih. Meski tidak melapor ke polisi, pemilik toko berharap pelaku mengembalikan barang curiannya usai aksinya viral. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Kabarreskrim Polri, Komjen Wahyu Widada mengungkap 5 kasus menonjol yang terbongkar di sejumlah wilayah Indonesia dalam periode Januari hingga akhir Februari. Dari 5 kasus ada jaringan gembong narkoba Freddy Pratama. Dari kelima kasus yang terungkap selama 2 bulan, polisi berhasil mengamankan 7 tersangka yang terdiri dari 4 warga negara asing dan 3 warga negara Indonesia yang merupakan jaringan Freddy Pratama. Sementara dari ribuan kasus, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri dan Polda jajaran menyita 4,171 ton narkoba dengan nilai barang bukti 2,7 triliun. Dalam pengungkapan ini, setelah kita lakukan penyelidikan, pendalaman, ada juga yang masih merupakan terkait dengan jaringan Freddy Pratama. Dari jaringan yang sudah kita ungkap selama 2 bulan ini, yang termasuk dalam jaringan Freddy Pratama, ada 7 orang tersangka, 4 orang WNA dan 3 orang WNI, dengan barang bukti sebanyak 35,3 kg sabu dan 1.880 butir ekstasi. Di 5 TKP, yaitu Jakarta Utara, Kota Tangerang, Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, dan Banjarbaru.
Dari keseluruhan pengungkapan dalam periode ini, total barang bukti yang diamankan kalau ditotal secara berat sejumlah sekitar 4,1 ton dengan rincian sabu 1,28 ton, ekstasi 138,7 kg. Ini berasal dari sejumlah 346.959 butir. Kalau diasumsikan satu butirnya 0,4 gram, dapat hasilnya sekitar 138,7 kg. Ganja sebanyak 493 kg, kokain 3,4 kg, tembakau sintetis atau yang kita kenal dengan tembakau gorila 1,6 ton. Kemudian obat keras sebanyak 2.199.726 butir, atau kalau dihitung beratnya sekitar 659,9 kg, sehingga total semuanya sejumlah 4,1 ton. Dari itu semua, kalau dijumlah nilai estimasi dari nilai jumlah barang bukti yang berhasil disita, apabila kita konversikan ke dalam rupiah, bernilai sekitar 2,72 triliun rupiah. Balik informasi lainnya, pemirsa, Masjid Khas Krampyangan di Kota Pasuruan, Jawa Timur mirip dengan Masjidil Haram yang ada di Mekah, Arab Saudi. Ya, dilengkapi dengan miniatur Ka'bah di tengah masjid menjadi pengobat rindu dengan suasana Masjidil Haram. Dan berikut liputannya. Rindu dengan Masjidil Haram yang ada di Mekah? Di Pasuruan, Jawa Timur, terdapat destinasi wisata religi baru berbentuk replika Masjidil Haram loh. Lokasinya terletak di Kelurahan Krampyangan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Bangunan masjid yang mirip dengan Masjidil Haram ini diberi nama dengan Masjid Khas Krampyangan. Selain bentuknya yang sangat mirip dengan Masjidil Haram, masjid ini juga dilengkapi dengan miniatur Ka'bah dengan ornamen mirip dengan Masjidil Haram di Tanah Suci Mekah. Memiliki luas mencapai ribuan meter di tengah hamparan sawah, ditambah dengan hawa yang sejuk dan memiliki air yang super jernih, menjadi daya tarik para jemaah untuk berkunjung. Selain tempat ibadah, masjid ini juga sebagai sarana edukasi dan wisata terkait manasik haji dan umroh. Ini baru Pak, ini Pak? Iya, masih baru. Ini warga sini senang apa enggak ada miniatur Ka'bah di sini? Senang banget, karena ya salah satunya di masjid juga ada ikon khusus berarti yang menunjukkan Pasuruan. Berarti kalau saya jauh ke Mekah, berarti di sini ada cukup. Simulasi. Dengan hadirnya Masjid Khas Krampyangan ini, diharapkan dapat menambah daya tarik wisata religi di Kota Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ayus melaporkan.